udah cek semua sih. Aku asal Ya. Kok cek semua ya? Ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai perkuliahan, mari kita berdoa. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Baik, mungkin ini pertemuan kita yang pertama. Bukan, Jangan keras. Yang pertama tetap buka ya. Harus sedih enggak? Tetap buka mata kuliah manajemen perubahan. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat ya. Ini untuk tingkat 3 ya. Tingkat biasanya kan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kalau S1 kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tahun ketiga ya, tahun ketiga. Mata kuliah ini salah satu mata kuliah syarat ya, syarat untuk kita lulus di program sistem manajemen. Nanti kan ada TAP juga, ada karir juga. Nah, ini sebelum itu kita ada mata kuliah yang harus dilalui. Salah satunya adalah mata kuliah manajemen perubahan. Nah, sebelumnya ada yang pernah tahu mata kuliah manajemen perubahan ini tentang apa? Sudah dijelasin. Perubahan organisasi, Pak. Perubahan organisasi maksudnya gimana? Siapa dulu? Mas Nano mungkin ya, sebagai yang paling tampan di sini. Mahasiswanya maksudnya. Mahasiswanya ya. Gimana Mas Nano? Manajemen perubahan menurut saya bahwa jadi dan konteks organisasi ya Pak. Jadi organisasi boleh, konteks perkuliahan ini boleh, kita mau belajar apa boleh. Biasanya dalam organisasi itu ada konflik, ada masalah, dan itu juga perubahan itu penting untuk perbaikan organisasi. Kalau di manajemennya berarti bagaimana metode ataupun sistem untuk melakukan perubahan itu. Dan tujuan dari perubahan itu mungkin adalah hal yang lebih baik dari sebelumnya, apakah dari internal atau eksternal sendiri. Jadi dari konflik, permasalahan atau gimana? Lahir dari mungkin faktor internal konflik itu sendiri, kebutuhan ya, atau mungkin dari faktor lingkungan yang memaksa untuk berubah, ataupun iklim berusaha maju perubahan. Dari siapa? Mbak Yana? Mbak Fevi. Oh di Facebook namanya apa? Oh Fevi sama. Kadang-kadang ada yang berubah saya jadi bingung. Gimana tadi? Perubahan itu bisa kita hindari nggak sih sebenarnya? Kan itu udah nyaman nih, ngapain kita berubah? What we should change? Bisa juga Pak. Cari yang lebih baik. Tergantung kebutuhan juga sih. Cari yang lebih baik maksudnya gimana nih? Ini bahaya nih kan cari yang lebih baik. Detik sama apa nih? Mengikuti ini juga Pak, teknologi atau apa kan kalau kita
untuk Persaingan. kemajuan globalisasi seperti itu. Tetap stuck di situ kan nanti bakal ketinggalan. Jadi namanya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi ya, lumrah istilahnya itu. Orang Jawa itu yang lumrah. Orang Sunda itu apa yang namanya? Kudu. Kalau orang Jawa. Nah itu ya, jadi perubahan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, baik itu perubahan secara internal maupun perubahan secara eksternal. Sisi eksternal mungkin pengaruh dari lingkungan ya, lingkungan statis atau berubah atau dinamis. Lingkungan kan cenderung dinamis ya, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu biasanya lingkungan. Kalau yang bisa kita kontrol itu biasanya udah menjadi cakupan dari organisasi kita itu ya. Nah, lingkungan cenderung untuk berubah, pasti mengalami perubahan yang bermacam-macam. Sementara kita, ya, organisasi kita, bisnis kita, lembaga kita, instansi kita itu adalah merupakan bagian kan ya dari lingkungan. Jadi kalau lingkungannya berubah, organisasinya ikut berubah nggak? Harusnya ikut berubah ya, karena dia merupakan bagian terpengaruh. Nah, kemudian kita paham bahwa perubahan itu suatu hal yang pasti kan ya, organisasi pasti harus berubah. Nah, perubahan itu ada yang berhasil, ada yang gagal kan ya. Coba perubahan yang berhasil gagal. Contohnya apa? Contohnya Mbak siapa namanya? Awe. Awe. Kalau di Yunita. Namanya Awi. Tapi lebih terkenal Awe, Pak. Oh, makanya Awe. Awe gimana Mbak Awe? Anak wanita. Contoh yang berhasil seperti apa, yang gagal seperti apa contohnya? Contohnya kalau kita contoh di bidang usaha, kalau kita contohnya penjual tempe, kalau ingin apa tempenya itu laku keras atau apa kan harus menggunakan apa, harus cara-cara yang baru agar konsumennya tetap memilih tempe tersebut. Ya. Biar nggak monoton selalu, mungkin di inovasi rasa-rasanya atau gimana gitu, biar nggak tetap tempe seperti itu, biar konsumennya lebih tertarik. Lebih tertarik. Bahasa. Itu berhasil atau gagal? Kalau konsumennya tertarik dan membeli berarti Berarti itu berhasil. Dan kalau gagal ya nggak ada yang beli. Itu mungkin dari konteks bisnis ya. Kalau dari konteks organisasi, Kalau konteks organisasi misalnya apa? Seperti perusahaan Tertutup. ya, channel itu yang buku. Gimana ceritanya? Ini kuliahnya bercerita aja ya, santai aja. Iya, Pak, santai, Pak. Kalau di buku Kan tiap hari udah kerja, kuliah kayaknya. Pusing kan, sekarang ketemu ya santai-santai aja. Harus senang-senang aja. Baru pulang. Gimana Magdi? kalau di Nike itu kan apa, udah terkenal, udah banyak yang beli, tapi ada sisi lain dari McD itu yang dibilang itu bisa ada sisi negatifnya, kayak kalau makan di McD itu bisa mengakibatkan kegemukan atau apa gitu. Jangan saya bertemu. Dan akhirnya Nike sendiri harus bikin perubahan agar konsumen tetap percaya kalau makanan di Nike itu tidak mengakibatkan kegemukan atau apa efek-efek negatif itu dihilangkan. Boleh Oh, boleh silakan. dengan pemikiran tadi apa benar atau enggak gitu ya. Kalau misal kita ingin berubah, suatu perusahaan ingin berubah tapi perubahan itu gagal, saat tadi contohnya gitu. Misal gini, suatu manajer ada di Indonesia masih sering menggunakan sistem KKN gitu ya. Nah, ketika mereka ingin berubah, ingin mengganti, contohnya aja mengganti seorang manajer dengan
Misal saya ownernya, saya punya anak yang lulusan misal di luar negeri gitu, udah manajernya saya ganti dengan anak saya, padahal anak saya itu tidak mumpuni di bidang tersebut. Itu kan saya sudah melakukan perubahan, tapi perubahannya ke arah yang tidak saya mempertimbangkan untuk kelangsungan di perusahaan itu, karena skill anak saya tidak mumpuni di bidangnya gitu. Nah, bisa saja kemungkinan untuk kedepannya perusahaan itu justru akan mengalami penurunan, bukan masalah penambahan. Mungkin itu salah satu Contohnya. perubahan yang gagal. Ya. Menurut maksudnya apa ya gitu? Ya bisa. Ada lagi dengan bahasa Americana. Rihanna. Rihanna itu penyanyi itu? Itu kembarannya namanya. Abella itu kan? Oh, bukan. Tadi kata AI. Gimana Mbak Rihanna, ada pendapat? Perubahan yang gimana? Yang Ya, contoh gagal. perubahan yang gagal, yang berhasil. Jadi kan bisa gambarkan ya, perubahan itu kan perubahan ya. Jangan grogi Pak. Iya grogi deh. Sama siapa Pak? Hah? Perubahan itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Kenapa ada yang berhasil, kenapa ada yang gagal? Tadi Mbak Erna ya. Nama aslinya Erna ya. Biasa di anak-anak biasa manggil bunda ada. Oh, Bunda ya. Jadi Bunda katanya. Bunda. Tadi contohnya kemudian tadi Mbak Fei sama Mbak Awe memberikan contohnya. Kira-kira dari Mbak Rihanna gimana nih? Betul ada yang berhasil, ada yang gagal. Kalau perubahan menurut saya saya apa itu namanya jualan baju muslim. Oh, sekarang banyak orang yang suka baju muslim, tertarik, berarti itu yang berhasil. Terus kalau itu lama kelamaan tapi bajunya itu monoton aja, nggak ada yang tertarik, itu yang gagal. Apa yang dirubah gitu? Yang dirubah pendapatannya, Berubah mungkin desainnya, modelnya. modelnya. Jadi perubahan itu ternyata tidak hanya sebatas struktur, tadi pimpinannya mungkin ya. Ya. Terus tadi sisi produknya kan McDonald, dari contohnya produknya kan asalnya, atau image-nya kan tadi kesannya McDonald seolah-olah itu fast food yang menimbulkan banyak penyakit, junk food gitu ya, membuat kegemukan gitu ya. Kemudian bagaimana caranya McDonald bisa merubah image itu kan? Nah itu kan, jadi perubahan itu tidak hanya sebatas struktural, tidak hanya sebatas produk, tidak hanya sebatas image, bahkan bisa hal-hal yang lain. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam perusahaan, dalam organisasi, dalam lembaga, itu bisa menimbulkan perubahan. Dan perubahan itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Berapa probabilitasnya? Oh, ada probabilitasnya. 50-50 ya. 50% berhasil, 50% gagal kan ya. Nah, kita tahu nih dengan kondisi ini apa yang harus dilakukan. Tahu nih bahwa ada yang berhasil, ada yang gagal. Mengantisipasi bagaimana biar kemungkinan yang berhasil itu lebih besar, yang gagal lebih kecil. Ya. Bagaimana caranya? Kita kelola perubahan yang kita inginkan biar berhasilnya lebih tinggi. Dikelola ya, betul nggak dikelola? Iya. Di manage, diatur, kita kelola, kita atur, kita rencanakan, kita apa lagi? Tambahkan. Kita tambahkan, kita evaluasi, kita apa ini namanya? Kita manage ya. Makanya kita belajar